Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita, keluarga, seluruh kaum muslimin wal muslimat, selalu mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah bisa hadir, yang sedang berjuang untuk hadir. Semoga semuanya bersama-sama akan melaksanakan kajian yang telah disiapkan oleh kami. Mudah-mudahan selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat, sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita berdoa dahulu kepada Allah. Yang pertama, doa untuk kita, untuk keluarga, untuk kawan, kolega, sahabat kita yang dekat, yang jauh, yang mungkin sedang disayangi oleh Allah dengan diberi penyakit sehingga harus bertidur-tidur di rumah sakit. Ini ada jamaah kita yang sedang di rumah sakit ini, Kyai Zainal Abidin, Zainal Arifin. Nah, ini sedang di rumah sakit tapi ikut ngaji. Mudah-mudahan menjadi sebab sehat walafiat, lancar, sukses, dan selamanya dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin ada juga yang di rumah, mungkin juga ada yang dimanapun. Semuanya kita bermohon kepada Allah, semoga Allah menyembuhkan, menyehatkannya. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqama. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Doa yang kedua, doa untuk para jamaah haji yang sudah pulang ke Indonesia, semoga sehat, dan yang belum masih menyempurnakan kegiatan lainnya dari jamaah kita, dari kajian yang suka ikut ngaji di waktu subuh, ada yang sudah pulang, ada yang masih di Madinah, di Mekah. Semua tetap sehat walafiat dan dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pulang membawa predikat haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cirinya adanya perubahan total dalam pribadi, dalam ruhani, di dalam pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum kita memulai, mari kita memohon kepada Allah agar lancar, agar sukses dalam kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Tema yang kita kaji pada pagi hari ini, marilah kita
untuk memulainya yang judulnya cukup keren nih ya. Kajian surah Al-Fat ayat 4. Meningkatkan derajat keyakinan kepada Allah melalui tadabbur, tafakur, tazakur, dan tasyakur. Nah, kata-kata ini mungkin ada yang sudah biasa mendengar, suka mengucapkan, tapi boleh jadi ada yang baru dengar-dengar. Nah, ini ya. Tapi saya yakin semuanya sudah mendengar, sudah mengetahui, dan mari kita untuk lebih mendalami dari ungkapan-ungkapan tadi. Jadi melalui tadabbur, tafakur, tazakur, dan tasyakur. Apa itu istilah-istilah itu akan kita ungkap di dalam slide selanjutnya. Hadirin wal hadirat, ayat yang kita baca, yang kita lihat ayat 4. Mari kita baca pelan-pelan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah berkah akan turun kepada kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Shadaqallahul azim. Arti dari ayat yang kita baca, dialah yang telah menurunkan keterangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Itu arti dari ayat yang kita baca. Kemudian juga kita ingin melihat dari asbabun nuzul ayat tersebut, atau sebelum ke situ kita melihat hadis Nabi. Rasulullah SAW bersabda sehubungan dengan Al-Fat ayat 4 tadi. Haddatsana Ubaidullah ibn Musa an Israila an Abi Ishaq an Al-Barra radhiyallahu anhu qala bainama rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u wa parasun lahu marbutun fid dari faja'ala yanfiru fa kharaja ar-rajulu panadhara falam yara syai'an wa ja'ala yanfiru falamma asbaha dzakara dzalik lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala as-sakinatu tanazzalat bil Qur'an. Arti dari apa yang diungkapkan dalam hadis Bukhari, telah menceritakan kepada kami Ubaidillah atau Ubaidullah bin Musa dari Israel, dari Abu Ishaq, dari Al-Barra radhiyallahu an, dia berkata, ketika seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah SAW membaca kuda miliknya sudah dalam keadaan terikat di rumahnya, namun ia selalu merasa tidak tenang. Ia lari keluar, tapi ia tidak melihat sesuatu, dan hal itu selalu membuat ia tidak tenang.
Di pagi harinya ia mengabarkan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ketenangan itu akan turun bersama Al-Quran. Di sini ada orang yang selalu gelisah ya. Ketika seorang laki-laki dari sahabat Rasul ya membaca kuda miliknya sudah dalam keadaan terikat di rumahnya gitu ya. Namun ia selalu merasa tidak tenang. Ia lari keluar. Tapi ia tidak melihat sesuatu, jadi hatinya yang terganggu, yang tergoda. Seorang bapak setelah berbaring tidur karena merasa pintu-pintunya belum dikunci, dipapai semuanya, digubrak-gubrak, ya jangan-jangan belum dikunci. Nah ini, kadang-kala sudah tidur itu, karena rumahnya besar. Kalau rumahnya besar berarti kuncinya, pintunya banyak, sehingga ada pintu di satu persatu dicek gitu. Ketika dicek ya sudah dikunci gitu ya. Nah itu ada apa sih gerangan ini sampai tidak tenang. Nah ini hal yang diungkapkan dalam hadis tadi ya, itu dengan ketidaktenangannya maka sampailah informasi kepada Rasul. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ketenangan itu akan turun bersama Al-Quran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, setelah kita melihat arti dari hadis tersebut, mari kita melihat interpretasi mufasir. Nah ini, menurut At-Tabari dalam tafsirnya, bahwa arti dari kata sakinah, kan tadi ada sakinah, bisa diartikan dengan at-tumaninah, at-tumaninah, ketenangan, dan bisa juga diartikan sebagai rahmat, kasih sayang. Tumaninah itu, sakinah itu, seperti orang yang baru nikah kan selalu ingin sakinah. Sakinah, apa itu sakinah? Ya rahmat Allah turun, gitu. Kasih sayang Allah turun. Nah, gitu. Kemudian juga Allah memberikan kepada orang beriman ketenangan dan rasa kasih sayang di dalam tingkah laku dan hati mereka. Jadi orang yang sudah sakinah, orang yang tumakninah dalam sholat, di luar sholat selalu tenang. Kurang makanan, tenang. Kurang uang, tenang. Nanti juga datang. Yakin Allah akan memberinya. Nah jadi itu semuanya akan melahirkan sesuatu pemikiran, perasaan terhadap kasih sayang Allah. Pada ayat ini menurut At-Tabari bahwa mereka yang bertambah keimanan dan sikap kasih sayang itulah yang Allah Subhanahu wa taala juluki sebagai tentara Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan tentara Allah ya. Ulangi ini. Jadi di dalam ayat ini mereka yang bertambah keimanan dan sikap kasih sayang itulah yang Allah juluki sebagai tentara Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada di dalam diri kita, ada di dalam jiwa kita dengan bertambahnya keimanan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, penafsiran serupa juga disebutkan oleh Sultanul Ulama. Sultanul Ulama, jadi kingnya ulama, sultan. Izzuddin bin Abdissalam dalam penjelasannya kata sakinah itu diartikan dengan 3 bentuk. Adanya ketaatan terhadap perintah Allah, itu sakinah itu. Bersikap sabar atas apa yang diterima dan bersikap lemah lembut, nah ini sakinah. Bersikap sabar, ada musibah sabar gitu ya. Berkasih sayang sesama hambanya. Nah, ini 3. Jadi 3 ungkapan, 3 arti yang disoroti, yang dibekalkan oleh pemikir Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam. Adanya ketaatan terhadap Allah, bersikap sabar, dan berkasih sayang sesama hambanya.
Dengan demikian mereka yang dikenali dengan tentara Allah adalah mereka yang mampu memberikan kenyamanan, ketenangan, dan saling berkasih sayang kepada sesama manusia. Keimanan erat kaitannya dengan sikap dan perilaku seseorang. Jadi kalau melihat orang lain perlu dibantu ya. Tidak terlalu banyak berpikir gitu, tapi banyak menyegerakan apa yang perlu mendapatkan bantuan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian juga kita akan melihat dari sisi lain, yaitu dari sisi tafsir Al-Muhtasar ini. Dijelaskan bahwa Allah lah yang menurunkan keteguhan dan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman, supaya keimanan mereka bertambah lebih dari keimanan mereka sebelumnya. Dan hanya milik Allah sajalah tentara langit dan bumi. Dengannya Allah menguatkan hamba-hambanya yang dikehendakinya. Dan Allah maha mengetahui maslahat para hamba-hambanya dan maha bijaksana dalam memberikan pertolongan dan keteguhan. Jadi memang perlu kita ketenangan hidup ini ya. Tenang, sedang sholat, tumanina, tenang gitu ya, khusyuk. Di luar sholat juga tenang. Dan memang suka diuji juga, gelisah, resah ya. Ketika ada kegelisahan, ada keresahan, maka bersegeralah untuk ya mendekat dan lebih mendekat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya kita ingin menyoroti dari nilai-nilai pedagogis. Jadi berbicara tentang pendidikan ya, bicara tentang bimbingan itu. Bimbingan, tuntunan, pelatihan, ya, pendewasaan, kemudian kasih sayang. Nah, bagaimana ini para ustadz? Nah, ustadz itu adalah guru. Ada juga dalam bahasa Arab ustadzah. Nah, itu ya. Dibedakan guru laki-laki dan guru perempuan. Nah, jadi para guru, para pendidik, para pembimbing, para pelatih ya, kemudian para penuntun anak-anak didik. Nah, ini bagaimana kita selalu menggiring, mengajak hamba-hamba ini untuk tetap bertakwa dan beriman kepada Allah tuh. Ini bukan pekerjaan yang ringan, tapi bukan pekerjaan yang berat, tapi pekerjaan yang perlu diperjuangkan gitu. Misalnya ada guru mata pelajaran umum, bukan bagian saya nerangkeun takwa mah dan beriman mah, teman bagian guru-guru agama. Tidak boleh begitu. Semua dosen apapun, semua guru bidang studi apapun, siapa orang tua di rumah dimanapun, tetap berupaya untuk membimbing anak-anaknya, anak didiknya, mahasiswanya, jamaahnya, agar selalu bertakwa dan beriman kepada Allah dengan berbagai macam cara. Caranya tidak seperti ustaz dengan dalil dulu, tidak begitu. Cuman mengatakan taat ya, beribadah sayang, itu sudah mengajak takwa itu. Kamu kan diperhatikan sama Allah. Jadi bagaimana mengaitkan ucapan, perbuatan, supaya siapapun yang selalu berhadapan dengan kita, selalu kita mengajak untuk bertaat-taatan kepada Allah, berkeyakinan kepada Allah, sehingga hidupnya ini merasa diperhatikan oleh Allah. Halo para guru ya, semuanya ya, guru apapun selalu ngajak dengan caranya masing-masing. Insya Allah sedang menuju mengajak kepada ketakwaan. Senantiasa mendidik hambanya agar membangun ketenangan dalam hidupnya. Bagaimana membangun ketenangan? Anak kita ini gelisah, sholat cepat-cepat gelisah, makan cepat-cepat, mandi cepat-cepat, berpakaian cepat-cepat. Ini kelihatannya nggak tenang. Gitu ya. Gimana ini supaya dia mendapatkan ketenangan? Maka dibangun dari rumah itu.
Kalau kamu mandi, tenang aja ya. Sabunnya dipakai dulu, airnya alirkan dulu. Jangan sudah mandi sabunnya kok belum habis. Begitu pakai baju seragam kok sabun masih nempel. Nah, ini sedang membangun bagaimana dia agar tetap tenang dalam membersihkan kotoran, membersihkan najis, sedang menghilangkan hadas dengan sempurna dan dengan leluasa, tenang melaksanakannya. Jadi diajak oleh kita itu. Kemudian juga untuk mengambil pelajaran dan bersyukur atas segala kejadian dan nikmat. Nah, mungkin anak-anak kita naik kelas, anak-anak kita sudah hafalan juz 2, juz 3 ya, bacaan sholat sudah bisa, sudah mampu. Maka orang tua itu sebagai pembimbing, pendamping, memberikan pujian pada mereka. Misalnya anak ini kalau sholatnya cepat gitu ya, ketika kita beritahu jangan cepat-cepat, Allah nggak senang kepada yang cepat-cepat. Terus pelan, tenang, beri reward, beri pujian. Waduh, anak papa ini kelihatannya ini bagus sholatnya, insya Allah senang kepada ananda ini. Nah, ini didorong ya. Jangan anak sholat cepat-cepat dibiarkan, lambat-lambat enggak diberi pujian. Ini kurang maknyus kata anak muda gitu ya. Kapan dia sedang berprestasi, kapan dia sedang menurun semangatnya, dua-duanya menjadi kewajiban para pendidik dan pengajar di dalam memberikan motivasi, bimbingan, latihan, tuntunan, dan banyak istilah-istilah lain dalam hal pendidikan. Kemudian yang keempat, mendidik hambanya agar menjaga keimanan dan bergaul dengan orang saleh. Nah, ini nih gimana ini? Jadi supaya bergaul dengan anak yang saleh, kemudian diberitahukan, tapi jangan sifatnya menjelekan ya. Jangan bergaul dengan seorang itu kurang bagus itu orang. Ya, mengatakan itu kurang enak lah gitu ya. Harusnya bergaulah dengan yang kamu lihat dia sholatnya rajin, ucapannya santun, senyumnya lebar, ketika bertemu ucapan salam selalu muncul. Nah, ini yang diberikan, yang dimantapkan kepada anak-anak didik kita di dalam membimbing dan mengarahkan. Anak-anak saleh, anak itu saleh itu ya selalu taat, disuruh tidak susah gitu, diminta tolong seorang tuanya gak susah gitu ya. Jadi semuanya itu memberikan jalan-jalan yang terbaik dalam mewujudkan kesalehan. Ada istilah saleh dan muslih ya. Saleh katanya itu membentuk pribadinya demi baiknya pribadi itu. Kemudian kalau muslih selalu peduli kepada yang lain, melihat adiknya kurang bagus karena muslih ya kemudian diingatkan. Oke, itulah hadirin jamaah yang berbahagia tentang nilai-nilai pedagogis. Selanjutnya dalam Islam dikenal rukun iman. Nah, ini rukun iman yang dari 6. Nah, ini anak-anak hafal nih. Semuanya orang Islam itu hafal rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitabullah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Pengertian iman sendiri adalah meyakini ajaran-ajaran Allah atau ajaran Islam dengan hati dan mengamalkannya. Jadi istilah mudahnya ada amalan hati, ada amalan batin, ada amalan lahir. Nah, itu amalan batin itu amalan hati, amalan iman gitu. Sedangkan amalan lahir ya itu yang vulgar dilakukan, buah dari keimanan. Nah, maka istilahnya dalam ayat yang tadi, sempurnakan iman, sadarkan takwa katanya gitu. Kalau takwa itu ketaatan, kesungguhan ya, kepatuhan, tapi dilandasi dengan keyakinan, dengan kepercayaan. Maka orang-orang yang beriman selalu ingatkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah supaya dari keimanannya itu wujudkan amal dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim nih, berangkat dari definisi ini, para ulama menjelaskan
bahwa keimanan seseorang bisa bertambah dan bisa berkurang dilihat dari intensitas kegiatan amal ibadahnya. Kita merasakan kalau sedang khusyuk sholat, aduh bener-bener gitu ya, belum waktu sudah menyiapkan diri, wah iman sudah kuat, sedang kuat. Wah, ada adzan berkumandang, sudah hampir tamat qomat, belum terbetik hatinya, masih tulus kan HP gitu ya. Nah ini iman kurang beres, gitu ya, kira-kira gitu ya, kira-kira begitu. Mengutip Imam Abu Hasan Ali bin Khalaf bin Battal al-Maliki, nah ini ya, Imam Nawawi mendasari potensi turun naiknya iman dengan sejumlah ayat Al-Quran, diantaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Fat ayat 4. Oke. Surat Al-Fat ayat 4 menjadi dasar bahwa kualitas iman seorang muslim bisa bertambah dan berkurang. Cara mengidentifikasinya adalah dengan melihat intensitas ibadah yang dilakukannya. Jika ibadahnya rajin, maka menunjukkan kualitas imannya sedang bagus. Sebaliknya jika intensitasnya rendah, maka kualitasnya sedang turun. Gitu ya. Dalam kitab yang diungkapkan oleh Imam Nawawi Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Nah ini mengungkapkan. Jadi melihat intensitas itu bagaimana. Ini kalau sudah melaksanakan, mendirikan, menegakkan, ya, nah di situ muncul hal-hal yang sifatnya ya muncul dalam kehidupan ketaatan kepada Allah. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan dan merawat kualitas iman, derajat keyakinan kepada Allah adalah dengan tadabbur, tafakur, tazakkur, dan tasyakur. Ulangi, tadabbur, tafakur, tazakkur, tasyakur. Nah ini 4 hal yang menghantarkan seseorang untuk melihat bagaimana kualitas iman seseorang. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, apa sih makna tadabbur dan tafakur? Nah, tadi kan sudah diungkap di awal. Secara etimologis, nah, tadabbur dan tadabbar, dari tadabbaro ya tadabbaru tadabburon, sama dengan tafakkaro tafakur, artinya berpikir. Tafakkaro ya tafakkaru tafakuron. Nah ini artinya berpikir. Di orang yang tadabbur, orang yang berpikir. Kita sedang apa sekarang? Sedang tadabbur. Sedang apa? Sedang mikir. Apa yang dipikirkan? Macam-macam. Pikirannya mungkin ke rumah, belum makan pagi mungkin ya. Tadabbur. Kemudian mikirnya mungkin ini setelah ngaji kemana saya ini ya. Jadi bukan itu, jadi terus banyak konsep. Tadabbur, sedang berpikir nanti sholat duhur saya di mana ya, hari ini saya sudah beramal apa ya. Nah gitu, tadabbur. Objek dari tadabbaro adalah al-qaul, kata-kata, dan lebih khusus lagi Al-Quran. Sedangkan objek dari tafakkaro adalah alam semesta, diri manusia dan perilakunya serta kejadian atau peristiwa. Jika dikaji secara lebih rinci, memang terdapat perbedaan makna di antara keduanya. Jadi ada tafakkaro tadi ya, kemudian juga tadabbaro, ini ada dengan ucapan, ada dengan melihat keagungan, keutamaan ciptaan Allah. Para ulama menyebut bahwa tadabbur dan tafakur sama-sama dilakukan dengan mata hati. Tuh. Bedanya tafakur dilakukan dengan melihat dalil atau tanda, sedangkan tadabbur dilakukan dengan memperhatikan suatu perkara secara detail, mulai dari hal yang menyebabkan suatu perkara hingga akibat dari perkara itu. Nah itu tadabbur dan tafakur dalam ya pendalaman makna.
Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, adapun 5 jenis tafakur menurut Syekh Nawawi Al-Bantani ini dan mayoritas ulama adalah sebagai berikut. Pertama, tafakur dalam rangka merenungi ayat-ayat Allah. Dalam tafakur ini seseorang harus bertawajuh dan meyakininya. Ketika melihat ayat-ayat Allah dan peran hati cukup mantap katanya. Yang kedua, tafakur dalam rangka merenungi nikmat-nikmat Allah. Tadi merenungi ayat-ayat Allah, sekarang merenungi nikmat-nikmat Allah. Tafakur ini dapat melahirkan mahabbah atau cinta pada diri seseorang kepadanya. Ini tafakur. Yang ketiga, tafakur dalam rangka merenungi janji-janji Allah. Karena Allah berjanji, di antaranya innallaha la tukhliful mi'ad. Ya, itu janji Allah ya. Sesungguhnya Allah itu tidak sulaya. Apa sulaya? Tidak jalir. Apalagi? Ya, pasti menepatinya gitu ya. Tidak seperti pada umumnya gitu. Nah, menditafakur itu janji-janji Allah. Allah sudah berjanji dan sudah mengatakan. Jadi tafakur ini dapat menyalakan atau menambah semangat beramal soleh di hati seseorang. Yang keempat, tafakur dalam rangka merenungi peringatan Allah. Tafakur ini dapat melahirkan rasa takut di hati seseorang kepada siksa Allah. Dan yang kelima, tafakur dalam rangka merenungi kelalaian diri. Nah ini, sholat lalai, zakat lalai, berbuat baik lalai, tidur terus ya. Diajak bangun susah. Nah ini anak-anak ini. Anak-anak ini kalau orang tua mah enggak gitu, hampir gitu. Tapi anak-anak nih susah bangun, susah tidur, susah makan, susah mandi. Nah ini gimana ini hal yang seperti ini? Maka tafakur dalam rangka merenungi kelalaian diri dalam menjalankan perintahnya. Tafakur ini dapat menumbuhkan rasa malu di hati seseorang. Oke, nanti lihat lagi ya dari makna-makna tafakur. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah kita menerangkan tafakur, keutamaan tafakur nih adalah membuat seseorang semakin mengenal Allah. Ya. Orang yang gemar tafakur akan mengetahui betapa besar kekuasaan Allah, sehingga timbul rasa cinta sekaligus takut kepada Allah. Inilah yang kemudian mendorong seseorang semakin bertakwa kepada Allah. Jadi ini keutamaan tafakur, membuat seseorang semakin mengenal Allah, di mana-mana merasa dilihat oleh Allah. Kalau tidak menunaikan kewajiban dan hal yang sunat, merasa rugi karena Allah Rasulnya sudah menerangkannya. Nah, itu. Orang yang gemar bertafakur akan mengetahui betapa besar kekuasaan Allah, sehingga timbul rasa cinta sekaligus takut kepada Allah. Tuh. Inilah yang kemudian mendorong seseorang semakin bertakwa kepadanya. Ini bahan renungan ini. Tafakur juga membuat seseorang mudah untuk mengetahui dan mengenali mana yang benar dan mana yang batil. Para ulama sufi menyebut tafakur sebagai pelita hati. Karena dengan tafakur seseorang mengenal Tuhannya dan bisa mengenali petunjuk darinya. Dalam Al-Quran yang menjadi dasar bagi kegiatan tafakur diungkapkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 3. Mari kita baca pelan-pelan supaya kita mendapatkan berkahnya. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ
الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Dan dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Kita insya Allah termasuk orang yang berpikir dan selalu menggunakan pikiran-pikiran yang menyangkut dengan ayat yang sedang kita baca. Berpikir Allah menghamparkan bumi. Bagaimana ini Allah menghamparkan bumi? Kemudian menjadikan gunung-gunung, kemudian sungai-sungai, tuh gitu, dan menjadikan semua buah-buahan yang berpasang-pasangan, menjadikan ataupun malam datang, siang pergi, menutupkan malam kepada siang. Nah, ini semua bahan renungan. Bukan sekedar hanya melihat secara kasat mata, tapi hati diajak untuk mentafakurinya, sehingga nanti masuk ke dalam golongan orang-orang yang berpikir. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, perintah tadabbur. Di dalam surat An-Nisa ayat 82, mari kita baca pelan-pelan. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka tidakkah mereka menghayati, mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat di atas dalam madrasah pendidikan jiwa. Nah, ada istilahnya dalam kata-kata Imam Al-Qurtubi tentang madrasah pendidikan jiwa. Menurutnya orang-orang munafik, merekalah yang tidak mentadaburi dan tidak memikirkan tafakur Al-Quran. Tuh, gitu. Di orang-orang apa tadi? Orang-orang munafik. Mereka yang tidak mentadaburi, tidak memikirkan, tidak menyelami, ya, tidak memikirkan ataupun tidak tafakur Al-Quran. Di Al-Quran itu lewat-lewat aja gitu. Sementara orang mukminlah yang mentadaburi ayat-ayat Al-Quran selagi memikirkan akibatnya. Nah, itu tentang perintah tadabbur. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Ibrahim Al-Khawash rahimahullahu berkata dalam kitab Al-Azkar karya Imam An-Nawawi, Zawaul qalbi khamsatu asya, qiraatul Qur'an bitadabbur, wa halaul batni, wa qiyamul lail, wa tadarru' inda sahar, wa mujalasatus salihin. Penawar hati itu ada 5. Nah, ini penawar hati ada berapa? Ada 5. 1, membaca Al-Quran. 2, tadabbur, perenungan. Membacakan dengan tadabbur, dengan perenungan. Yang kedua, kosongnya perut dengan puasa, maksudnya. Qiyamul lail, salat malam, berdoa di waktu sahur, waktu akhir malam sebelum subuh, dan duduk bersama orang-orang saleh. Nah, ini yang diungkapkan dalam kitab Al-Azkar karya Imam An-Nawawi. Nah, ini ya diungkapkan bahwa
5 ya, atau penawar hati itu ada 5. Ini sudah jadi lagu ya. Lagu siapa? Yang ada yang menyanyikan ini nih, ini. Siapa? Opik tuh ada, suka dikumandangkan sambil menunggu adzan maghrib, sambil menunggu makan siang. Maksudnya apa? Maksudnya mengajak kepada halayak supaya membaca Al-Quran dengan mentadaburinya gitu, merenungkan. Sebagaimana dalam kajian yang lalu kan kewajiban muslim itu terhadap Quran, satu apa? Membacanya, 2 mempelajarinya, mentadaburinya, nah ini ya. Kemudian mengamalkannya dan mengajarkannya. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, makna tazakkur sekarang. Tazakkur bermakna mengulang-ulang membaca dan mempelajari ayat-ayat Quran agar dapat mengambil pelajaran dan mengingatnya dengan kuat dalam hati dan pikiran yang tidak mudah terhapus atau pudar. Ini teringat kepada anak-anak kita ya yang sekolah di tahfiz itu. Ada apa di situ? Halo, kegiatan menghafal itu ada apa? Ada murojaah. Murojaah itu melaporkan bacaan yang terus dibolak-balik gitu. Misalnya Anda besok melaporkan bacaan surat Al-Ankabut ya, misalnya. Surat Surat Al-Waqiah misalnya. Nah, si anak ini sebelumnya apa tuh? Menghafal bolak-balik. Sampai di rumah itu suara Al-Quran dikumandangkan. Terus anak-anak di kamar depan si kakaknya, di kamar belakang si adenya, di tengah ibu dan bapaknya. Rumah itu berisi dengan alunan, dengan ucapan, dengan bacaan. Subhanallah. Dan di situ tadakur ini merupakan sifat yang khusus bagi orang-orang yang mau berpikir dan berakal. Sebagaimana Allah berfirman, "Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab." Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Nah, ini pertanyaan. Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Nah, gitu ya. Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, makna tasyakur. Tasyakur berarti mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kemampuan untuk mentasyakuri nikmat Allah ya merupakan buah dari aktivitas tafakur dan tadabbur seseorang. Tidak bisa tasyakur kalau tidak tafakur dan tadabbur, kira-kira begitu. Timbulnya tasyakur, bersyukur, itu karena tadi menyelam, kemudian memahami, mendalami, mentafakuri, mentadaburi. Menurut para ulama, bersyukur kepada Allah berarti mengakui dan menunjukkan adanya nikmat Allah dalam dirinya. Bersyukur bila diungkapkan dengan lisan maupun lewat hati. Bersyukur dengan lisan berarti mengucapkan terima kasih atas nikmat Allah disertai dengan pujian kepadanya. Sementara bersyukur yang diungkapkan dengan hati dilakukan dengan pengakuan atas nikmat Allah yang disertai dengan bertambahnya derajat keyakinan, kecintaan dan ketakwaan kepada Allah. Nah, itu buah dari apa yang kita ungkap. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, surat Ibrahim ayat 7 nih sudah populer nih, hafal semuanya nih. Hafal ya.
Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memaklumkan, mengumumkan, menginformasikan, memberitahukan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ada orang yang datang kepada saya, mohon izin, mohon maaf, tidak bisa berinfak lagi karena usaha saya agak menurun, gitu bahasanya. Langsung saya jawab, kalau bisa infak jangan berhenti, cuman volumenya yang dirubah. Kalau kemarin sekian, sekarang sekian, tapi tetap istiqomah. Insya Allah, Allah bangkitkan dalam hidup kita. Wah, jadi diberi motivasi gitu ya. Karena usaha agak menurun, jadi sekarang infak berhenti saja saya ini. Janganlah, jangan berhenti. Semampunya, terus kita bersyukur, kita berterima kasih, sehingga Allah bangkitkan usahanya, bangkitkan kemajuan, bangkitkan semangat dalam berzikir, dalam mencari ilmu dan mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kenyataannya terus dilangsungkan dan terasa adanya ketenangan di dalam kehidupan, walaupun kehidupan ini tetap diperjuangkan. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, bagaimana cara meningkatkan derajat keyakinan kepada Allah melalui tadabbur, tafakur, tazakkur, dan tasyakur? Ini pertanyaan. Kalau pertanyaan masih dijawab. Mari kita lihat jawabannya. Yang pertama, mencintai keimanan. Kedua, senantiasa mengingat Allah. 3, senantiasa beriman. Selanjutnya, senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Terus, istiqomah dalam membaca, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan Al-Quran. Terus, merubah diri agar senantiasa bersama Al-Quran. Terus, bergaullah dengan kawan yang saleh dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Halo? Nah itu ya jawaban. Coba lihat dari nomor 1. Lihat di nomor 1, oke. Sepintas saja, nanti kan dibagikan ini PPT-nya kepada kawan-kawan. Yang pertama alias yang ke-1 ini mencintai keimanan. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Dan ketahuilah olehmu bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Terus yang kedua, ini juga Al-Quran, mari kita baca pelan-pelan.
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ada kasus orang berangkat keluar kota, kemudian timbul kemacetan dan kecelakaan di depan. Kemudian dia uring-uringan, pusing begitu sehingga hatinya tidak tenang. Kemudian nge-WA kepada saya, "Aduh Kang, ini di jalan repot nih saya ini. Gimana ini?" Udah, zikir saja kepada Allah, nanti timbul ketenangan. Dan baca sholawat untuk Nabi supaya tetap dalam kebahagiaan. Setelah diucapkan itu nggak menjawab dia. Kalau tadi nyerocos, begitu dijawab tidak menjawab apa-apa. Saya pikir sedang melakukan apa yang saya katakan. Akhirnya ketemu di lain waktu. Alhamdulillah, ketika macet terjadi berjam-jam, hanya dengan taqarrub kepada Allah hati menjadi tenang. Subhanallah. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, senantiasa beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ini kalau dibacakan Quran itu wajilat qulubuhum, bergetar. Bergetar itu bukan bergetar-getar seperti bergerak-gerak. Di antaranya ada yang mengartikan bertambah yakin kepada Allah, bertambah ingat terhadap dosa, bertambah ingat akan kelalaian. Nah, jadi di situ mencari hal-hal yang sifatnya taqarrub kepada Allah dan beriman, dan iman bertambah, terus bertambah. Halo, selanjutnya. Oke, senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Istaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Bagi siapa? Bagi siapa? Bagi yang memohon pertolongan kepada Allah. Jadi minta tolong kepada siapa? Kepada Allah, dan yakinkan Allah pasti mengabulkannya. Nah, ini harus yakin. Jadi insya Allah ya. Kemudian selanjutnya istiqomah dalam membaca, memahami, mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran. Saddidu wa qaribu wa'lamu an lan yudkhila ahadakum amaluhul jannah wa anna habbal a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Nah, ini sudah sering banyak mendengarkan hadis ini. Tetaplah dalam kebenaran dan bersikaplah yang lurus. Ketahuilah bahwasanya amalan seseorang tidak dapat memasukkannya ke dalam surga, dan bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit. Masuk masjid ada kenceleng, walaupun cuman sekian tapi rutin. 5 kali masuk masjid, 5 kali memegang lubang kenceleng gitu. Memegang, dan tentu memasukkannya juga rutin. Nah, yang dicintai oleh Allah itu amalan yang istiqomah. Jangan memberi sekaligus berhenti 2 tahun, nggak bagus itu. Harusnya memberi terus rutin, besar kecil terus rutin. Salat tahajud 2 rakaat terus tingkatkan atau rutinkan 4 rakaat. 4 rakaat terus tingkatkan 8 rakaat. Nah, ini merutinkan diri.
Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, merupakan merubah diri agar senantiasa bersama Al-Qur'an. Lahu muaqibatum min baini yadahi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'a fala maraddalahu wa ma lahum min dunihi miwal. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Awas. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Terus selanjutnya, bergaulah dengan kawan yang saleh dan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman. Di sini surat Al-Furqan, wa yauma ya'addu dzalimu ala yadahi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Dan ingatlah ketika atau hari ketika orang-orang dolim menggigit dua tangannya, yakni sangat menyesal, seraya berkata, aduh kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul, kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Jadi kalau setan cuma mencelakakan, tidak menyelamatkan, maka ada ungkapan jangan bersama-sama yang suka mencelakakan, bersamalah dengan orang yang saling menyelamatkan. Ini dalam bergaul. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada kisah teladan nih. Ini kisah teladan tentang urgensi bersyukur. Suatu hari Nabi Musa didatangi oleh orang miskin dengan pakaian lusuh dan compang-camping. Si miskin berkata kepada Nabi Musa, wahai Nabiullah, doakanlah untukku agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku orang kaya raya. Nabi Musa pun tersenyum mendengar permintaan itu. Beliau berkata, saudaraku, perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Si miskin tentu saja terkejut dengan kesal. Ia berkata, bagaimana aku bisa bersyukur sedangkan kondisiku seperti ini? Akhirnya si miskin meninggalkan Nabi Musa dengan perasaan kecewa. Gara-gara dia tidak bersyukur. Gitu. Di kesempatan lain ada orang kaya sekarang ini. Orang kaya yang juga menghadap Nabi Musa alaihissalam. Dia berkata, wahai Nabiullah, tolonglah sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar aku dijadikan orang miskin, sehingga aku tidak terganggu dengan hartaku. Nabi Musa pun tersenyum lalu berkata, wahai saudaraku, mulai saat ini berhentilah bersyukur kepada Allah. Ini luar biasa, dua gambaran manusia. Selanjutnya, mendengar jawaban Nabi Musa, orang kaya itu berkata, wahai Nabiullah, bagaimana mungkin aku tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua karunia-Nya yang dilimpahkan kepadaku. Allah Subhanahu wa taala telah memberi aku mata yang dengannya aku dapat melihat, memberiku telinga yang dengannya aku dapat mendengar. Allah Subhanahu wa taala juga telah menganugerahkan aku tangan
yang dengannya aku dapat bekerja, dan telah memberikan aku kaki yang dengannya aku dapat berjalan. Singkat cerita, setelah kejadian itu terjadi perubahan mencolok kepada keduanya. Si miskin yang tidak mau bersyukur semakin miskin, dan si kaya menjadi semakin kaya dan hidup bahagia karena selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Halo? Nah, sebelum doa, kira-kira itu gambaran itu bagaimana itu? Ada dua hal yang muncul dalam kehidupan. Satu, bila mendapatkan hal yang membuat prihatin, apa lakukan? Kalau mendapatkan sesuatu yang menyedihkan, apa lakukan? Sabar. Kalau mendapatkan nikmat, bersyukur. Nah, pinter ya. Jadi itu, hidup ini kalau tidak sabar, bersyukur. Ada nikmat yang masuk ke dalam diri kita, kebahagiaan, bersyukur. Ada yang menyakitkan sedikit, riak-riak, bersabar. Nah, supaya tetap kita hidup bersabar dan bersyukur, doa yang sudah kita lihat ini sangat memberikan kontribusi dalam menyelam kenikmatan Allah dengan bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ini doa yang selalu diamalkan untuk apa? Untuk selalu bahagia dan selalu bersyukur. Itulah kajian kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Allah bisa mengikutinya dengan penuh ketenangan, penuh ketentraman, dan penuh kebahagiaan insya Allah. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebagai tanda syukur saya kepada para semua jamaah yang hadir. Terima kasih kepada semua yang hadir atas kebersamaan dalam kajian ayat hadis di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang pandai bersyukur, orang yang selalu bertadabbur dan tafakur dan tasyakur, sehingga hidup menjadi bermakna, iman kuat, takwa mantap dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah. Terima kasih kepada semuanya. Terus yang kedua juga terima kasih kepada Sivitas Akademika UPI. Kalau disebut Sivitas Akademi UPI, itu semua yang ada di lembaga itu, ya, itu dari mulai dosen, kemudian tenaga yang membantu dosen, pimpinan, mahasiswa, semuanya. Insya Allah, semoga Sivitas Akademi UPI menjadi Sivitas Akademika yang selalu mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, para pemimpinnya dari bawah sampai atas, para pemimpin yang merasa takut hanya kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga MDGB ini, ucap terima kasih kepada MDGB ini, Majelis Dewan Guru Besar. Di sini ada Bapak Ketuanya Profesor Didi Suryadi dan Sekretaris Ibu Profesor Aan Komariah. Mudah-mudahan yang selalu memberikan arahan ataupun juga segala hal yang menyangkut dengan keguru besaran. Mudah-mudahan guru besar yang di UPI, yang juga di luar UPI, yang ada dimanapun, menjadi guru besar yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala, ilmunya bermanfaat, sehat lahir batin, dan ibadah terus dengan cara-cara yang mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih. Kemudian juga terima kasih kepada Ibu Dekan FPBS, Ibu Profesor Dr. Triindri Hardini MPD, dan juga Bapak Profesor Dr. Haji Dadang Sunendar MHum, yang juga selalu memfasilitasi dakwah kita melalui Zoom yang dimanfaatkan. Terima kasih ini kepada para pembantu dekan. Ini ada Pak Dr. Dingding Hairudin, ada juga pembantu dekan 1, pembantu dekan 3 ikut gabung bersama-sama dalam menjemput berkah dan rahmat di pagi hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan warga FPBS menjadi warga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga penasehat dan pengurus DKM Al Furqon
Prof Juntika dan Prof Mufid dan para pengurus yang lainnya selalu hadir dalam menyimak, mengkaji bersama-sama, insya Allah mendapatkan berkah dakwah melalui masjid di Al-Furqan UPI menjadi menggema kemana-mana, karena memang syiar Islam memancar dari Al-Furqan. Orang yang datang ke kampus UPI begitu masuk ke gerbang pertama, yang pertama dilihat adalah masjid. Artinya apa? Artinya selalu mendekatkan diri kepada Allah melalui tafakur, tadabbur yang diungkapkan tadi. Terima kasih. Kemudian juga para dekan dan direktur di UPI juga hadir di sini, para pembantu dekan, para pembantu direktur hadir bersama-sama. Insya Allah rahmat berkah selalu digulirkan, disampaikan. Kemudian juga dosen PBA. Di sini ada Pak Dr. Kiai Haji Ahmad Ali dan Ibu calon Dr. Mia. Nah, ini dua-duanya hadir dalam kajian ini. Mudah-mudahan segala apa yang dicita-citakan melalui kajian ini Allah lancarkan. Amin. Kemudian juga Profesor Dr. Haji Rahman MPD dosen S3 pasca sarjana SPS UPI dan teman-teman seangkatan angkatan 79. Nah, ini ciri orang yang sayang pada teman itu ngajak babaturan, ngajak kawan-kawan, bukan daik-daiknya, imah ku ngajaknya sudah jadi pahala gitu. Jangan begini, ngajak sieun teu daikeun ajangan. Yang membuat daik itu hanya Allah. Maka tugas kita mah berproses untuk melakukan aktivitas. Terima kasih Kang. Kemudian juga Sivitas Akademika Uninus. Nah, ini Universitas Islam Nusantara. Di sini ada Pak Dr. Hendy S. Muhtar yang sedang berobat di Cianjur. Semoga sehat selalu. Tapi ngaji tidak berhenti. Ngaji terus, berobat terus. Nah, inilah keindahan dalam hidup. Insya Allah semoga sehat walafiat. Kemudian juga dosen-dosen yang ada di UNUS, para pimpinan, prodi, kemudian alumni dan para mahasiswa yang sedang nyusun disertasi, yang sedang bingung-bingung memecahkan permasalahan penelitian. Halo, nah, ini semuanya ya, nikmati bimbingan, nikmati, jangan punungan bahasanya begitu ya. Terus berjalan pada perjalanan yang sedang dijalaninya. Kemudian juga Pak Dr. Marwan Uninus juga selalu gabung dengan para mahasiswa S2, S3, insya Allah berkah. Kemudian, nah juga para mahasiswa ini calon kelas doktoral BPIP. Nah, BPIP RI. Di sini ada Mas Don. Halo Mas Don dan kawan-kawan ya. Di tengah-tengah kesibukan selalu hadir. Walaupun sibuk dalam kegiatan sehari-hari, ngaji mah jangan ditinggalkan. Kenapa? Supaya berkah, bahasanya begitu indah, insya Allah. Semangat. Kemudian yang selanjutnya juga Bapak Profesor Dr. Nana Herdiana dari Sunan Gunung Jati, Bandung. Ngajak mahasiswa, ngajak kawan, kolega, pokoknya PPT sebarkan. Bismillah, yang penting berkah gitu. Kemudian juga Bapak Profesor Dr. Mir Alam dari UIM, Universitas Islam Makassar. Nah, ini saya selalu diajak pengajian hari Kamis nih, ada kajian hari Kamis dari beliau, ikut bersama-sama. Mengapa? Ada nilai-nilai yang tentu bermanfaat. Terima kasih Prof dengan aktivitas yang sibuknya, insya Allah berkah. Sama-sama. Kemudian Bapak Dr. Yadi dari ITB juga selalu hadir ini, walaupun sibuk terus ngaji dan ngaji, subhanallah. Kemudian Bunda Sopi dan Majelis Taklim Asyukur ini dari daerah Sumedang ya, hadir selalu, insya Allah berkah. Sama-sama, amin. Kemudian keluarga besar KBSA YBSA Ibu Hajah Sobaria hadir ini, dan juga keluarga besar Abah Ukik dan Ibu Iya. Waduh, selalu hadir. Ngaji penting walaupun sedang sesibuk apapun. Terima kasih, insya Allah. Kemudian juga seluruh Sivitas Akademika ini UBK UBK Universitas apa tuh? Kita sering mendengar UBK ya, Bakti Kencana. Nah, ini rektornya Bapak Dr. Apoteker Entris. Halo Pak Rektor, hadir? Turun, Bro. Wah, selalu hadir biar
perguruan tingginya lebih dimuliakan Allah, insya Allah ya. Terus hadir insya Allah. Terima kasih. Kemudian tidak ketinggalan ini WR 4 ikut ngaji Pak Agus Mi'raj, Kepala Cabang PSDKU juga ikut gabung dari Subang, Ibu Siti Rohmah, kemudian dari PSDKU Serang Ibu Hajah Triani. Luar biasa, belum mengajak dosen-dosennya, lebih ramai lagi, berkah lebih banyak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Ibu Ima Syarifah, koordinator keluarga besar almarhum Hajah Khoriyah Hajah Imah cucu Bendahara Estikep PPNI juga hadir. Nih, alo dari Tasikmalaya, jangan ketinggalan biar menjadi hamba yang dimuliakan insya Allah. Kemudian juga Sekretaris Dekan Bu Hajah Tuti juga hadir. Terima kasih. Insya Allah berkah dan berkah. Kemudian Ibu Dr. Haji Endah Hasanah Disdi Kabupaten Sukabumi juga hadir. Kemudian Ibu Hajah Alia Baidowi Koordinator Muhammadiyah ASEAN juga hadir. Ini insya Allah berkah, selalu berkah. Kemudian juga Pak Babang Robandi Kaprodi Pedagogik. Nah, ini juga hadir Pak Babang ini di dalam mengimami pedagogik di UPI, insya Allah berkah. Kemudian juga Ketua Forum Madrasah Swasta Kabupaten Tasikmalaya sekaligus Kepala Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya dan dosen pascasarjana S2 STIE LMPP Suryalaya Bapak Dr. Kiai Haji Riyad Jamil SPDI MM. Halo Kiai, selalu hadir dengan ikhwan, dengan kawan-kawan, insya Allah berkah semuanya. Kemudian Bapak Sukamto, pengawas Kota Depok. Waduh, pengawas Kota Depok ngaji supaya mengawasnya dapat berkah, insya Allah. Sama-sama Sivitas Akademika Sai School. Nah, mana ini Sai School? Hadir ya, dengan segala upaya usahanya, insya Allah berkah. Kemudian Bapak Asdur, pengurus PGRI Kabupaten Bandung. Terima kasih Bapak Jasman Indratno dari ITB Semarang. Kemudian Bapak Dr. Yapandi dari Pontianak, ini dari IAIN Pontianak, selalu hadir, insya Allah berkah. Kemudian Ibu Nung Widaningsih, Kepala Sekolah SDN Cipejeuh. Nah, di mana teh Cipejeuh teh? Di Jakarta, di Bandung. Nanti itu teruskan ya. Bapak Dr. Ayat Sudrajat MTSN 1 Kabupaten Bandung juga hadir. Terima kasih. Pak Eka Abdul Hamid, nah ini mahasiswa doktoral Uninus dan wakil ketua STI sebagai 11 April. Nah, 11 April Sumedang, prodi PAI dan ekonomi syariah. Mohon doanya, agar saya segera selesai studi dan bisa membawa perguruan yang dari Allah SWT. Halo Pak Eka, hadir? Insya Allah hadir. Kemudian keluarga besar PKBM Darul Adab Geger Kalong. Nah ini ada PKBM Darul Adab. Jadi bagi yang ingin masuk ke Darul Adab, ada apa ke PKBM Darul Adab, ada di situ, tinggal kita cari alamat tepatnya. Kemudian Bapak Ujang Permana DKM Masjid Jami Al Mustofa Desa Cimeong Majalengka juga hadir. Terima kasih ini. Kemudian MKKS SLB Jawa Barat juga hadir. Kemudian SLBN Raharja Tanjung Sari Sumedang, kemudian SLB Negeri Cicendo, SMK Negeri 1 Cilamaya Karawang, SLB Banjaran. Ini hadir semuanya insya Allah, dengan izin Allah insya Allah berkah. Bapak Samsudin SPDMM dari STITNU Pangandaran beserta Yayasan Islam Pangandaran hadir. Bapak Surya Gandhi sama-sama Bapak Surya Gandhi dari MGMP IPA MTS Jabar, halo hadir. Kemudian Bapak Agus Rio dari Uninus dan Untar Jakarta juga ngaji dalam kesibukannya. Kemudian Ketua DPD HISPI Jabar Pak Jentot Tugiono juga hadir. Terima kasih. Ya, SMP Tahfidz Quran Fantastis juga hadir. Sivitas Akademika Stebi Bina Esa Bapak Dede Sugi Hartono. Aduh, hadir insyaallah berkah. Sivitas Akademika SMP IT Alpaz. Nah ini
sekolah SMP IT ini yang dibina oleh Ibu Profesor Aan. Insya Allah berkah, ada santri, ada ustadz, ada siswa, semuanya hadir insya Allah berkah. Amin insya Allah. Kemudian Ibu Dr. Sulistiarini dan ada Ibu Sulistiarini, ada Ibu Yuli, saya lihat tadi itu dari Untan ini, dari Tanjung Pura, Kalimantan Barat. Halo, ngaji. Iya, walaupun sedang sibuk, iya, sedang jadi ketua LPPM, terus berkah, banyak berkahnya. Kemudian Ibu Siti Hore Auria, nah ini Kak Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok. Nah, Ibu sama-sama insya Allah berkah. Bu Haji selalu hadir walaupun sibuk sebagai kepala dinas Kadinas Pendidikan, luar biasa insya Allah berkah. Kemudian DKM Masjid Al-Falak, Jamaah Masjid Al-Falak juga hadir. GOW KBB Ibu Deti, Ibu Dr. Hajah Deti dan Ibu Lia selalu hadir, terima kasih. Kemudian Bapak Dr. Haji Unan Sudarma dari Bajna Sukabumi ini, mudah-mudahan segala cita-citanya dilancarkan, tujuan perjalanan yang ditempuhnya, amin. Samulihna. Kemudian keluarga besar Ikatan Guru Indonesia Jabar, Pak Anwar Sanusi dan Bu Uis tidak pernah ketinggalan, ngaji terus insya Allah berkah. SMK Nur Kausar Budiah juga hadir. SDN Pasir Kuntul, di mana ini Pasir Kuntul teh ya? Di Jakarta atau di Bandung? Udah jelas nih ke akhir ngana-ngana. Sivitas Akademika IKIP Siliwangi, Bapak Tamtam Kamaludin juga hadir ini dari IKIP Siliwangi dari Cimahi ini. Kemudian Bapak Dr. Usep Sutarman STAI Yamisa Soreang juga hadir. Terima kasih. Sama-sama. Bapak Profesor Dr. Usep Kuswari EPBS UPI dan DKM Baitul Amanah Lembang 2. Halo Prof, sudah hadir tengah-tengah kesibukan. Sama-sama. Kemudian Sivitas Akademika Pendikar Pancasila Bapak Riyadi, disebutnya Ustadz Riyadi. Ini yang mengimami pendidikan karakter dan Pancasila dari Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Barat. Kemudian Bapak Ahmad Sujai, Dewan Masjid Indonesia dan Dewan Kemakmuran Masjid Raya Al-A'dham Kota Tangerang. Mudah-mudahan segala cita-citanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Haji Akil, ini adalah Dekan FAI Unsika maksudnya Unsika ya, Karawang. Makasih Bro. Sama-sama selalu hadir, mudah-mudahan mengajak dosen, mahasiswa biar gemuruh itu suara berkah dari Allah insya Allah. Kemudian juga Bapak Dr. Sutarjo juga hadir, terima kasih Pak Dr. Sutarjo dari Unsika juga ini. Kemudian Sivitas Akademika ULM, nah Universitas Tanjung Mangkurat, di mana ini? Di Banjarmasin ya. Bapak Jainuddin, Bapak Sigit Ruswinarsi, Bapak Abdul Salam, Bapak Monri. Nah ini ya, semuanya hadir dalam kajian ini. Insya Allah cita-citanya dimudahkan dalam menempuh studinya dengan penuh keberkahan. Kemudian Bapak Toto Sunarto Ciputat Jakarta juga hadir ya. Kemudian saya lihat juga tadi ada profesor dari Surabaya ini. Halo, hadir. Pas Profesor Supari, tadi ada Profesor Supari hadir. Itu adalah dari Surabaya, mungkin sudah keluar, saya lihat hadir, semoga berkah dan terus berjuang dalam berdakwah melalui kajian ini. Kemudian Bapak Abu Khoer bersama keluarga besar Balai Besar Guru Penggerak ya, Jawa Barat, Jawa Timur dan NTB. Halo Pak Abu. Assalamualaikum Bro. Salam, sehat selalu Pak Abu ya, kawan-kawan semuanya. Kemudian Bapak Jainul Munandir, Guru Penggerak SMA Negeri 1 Prambon 1 Nganjuk Jawa Timur. Nah ini kelihatan dari Nganjuk Jawa Timur, tamat alamatnya, mudah-mudahan berkah. Bapak Suka, Bapak Muhammad Irfan, Balai Guru Penggerak Provinsi NTB juga hadir di sini. Sami-sami lancar selalu dan berkah. Bapak Ahmadi, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur, halo juga hadir.
Bapak Sudarto, Kepala SMP Negeri Jetis, Sekolah Inklusi Ponorogo, Jawa Timur, hadir. Alhamdulillah. Sama-sama. Bapak Hermansyah, Ibu Diah Muhammad Mutmainnah, Ibu Kokom Komaria, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat juga hadir. Terima kasih. Insya Allah berkah. Ibu Isaris Arwiyanti, Ibu Pita Tresna, Ibu Nurhayati, pengawas sekolah Jawa Barat juga hadir, insya Allah berkah. Ibu Alfa Nur Hasanah, SMA Negeri 1 Pakem, Sleman, Yogyakarta, wah juga hadir ngaji, insya Allah berkah. Kemudian Pak Andi Jamal Mapire dari Pemprov Sulawesi Selatan, wah juga hadir. Terima kasih, insya Allah berkah. Bapak Rahmat Effendi, Kapten Belajar.id Jatim SMK Negeri 2 Trenggalek, hadir, luar biasa. Ya, insya Allah berkah. Kemudian Ibu Hajah Roro Martiningsih, Duta Teknologi SMP Muhammadiyah 1 Surabaya, selalu hadir dalam kajian ini sama-sama. Kemudian juga Ibu Popi Dewi Puspitawati, Direktorat SMP Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen Kemendikbudristek. Kalau Ibu hadir, insya Allah berkah. Kemudian Bapak Triantoro, Kepala Biro Umum Kemendikbudristek juga hadir di tengah-tengah kesibukannya, insya Allah berkah. Kemudian Bapak Makmun, Guru Penggerak Kabupaten Cirebon juga hadir. Ibu Umi Kulsum, Kepala Balai Bahasa Jawa Timur juga hadir, insya Allah berkah. Sama-sama. Presi Aprilianti, Ketua Ikatan Narasumber Institut Nasional Taman Kanak-Kanak, luar biasa hadir, insya Allah berkah. Bapak Dodi Iskandar, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Tengah, nah Jawa Tengah alhamdulillah hadir. Bapak Jasman Indatno, Institut Teknologi dan Bisnis Semarang juga hadir. Ibu Alpi Lailatin, Komunitas Guru Belajar Nusantara Jawa Timur hadir, insya Allah berkah. Ibu Wihartati, Prodi Animasi SMK Negeri 2 Surabaya. Kemudian Ibu Dian Susanti, Duta Rumah Belajar 2017 sampai 2 provinsi ya, sampai 2017 insya Allah. Kemudian Salma Nabila SD Kenjeran Surabaya juga hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Dr. Haji Edet Burhanuddin MPDI, Kepala Sekolah SDN 90 Cibiru juga hadir, terima kasih. Ibu Ida Latifah dari SDN Ciputri, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, terima kasih, insya Allah berkah. Ibu Hartiningsih, Kepala SDN Salagedang Mande Cianjur. Bapak Syaprol Makmun dari UIK Bogor, insya Allah hadir, insya Allah berkah. Ibu Cucu Suciana, Kepala Sekolah Dasar Ciangsana Mande Cianjur juga hadir. Ibu Nur Hasanah juga hadir dari Sekolah SDN Ciandam Kabupaten Cianjur. Bapak Mesa Hidayat dari SDN Pasir Kelewih Mande Cianjur ya. Kemudian keluarga besar TK PGRI Winaya Karya juga hadir. Bu Enok dari SDN Mande 2, seluruh peserta PPG UIN Jakarta. Nah, saya mau tambah nih, ada PPG UIN Jakarta, nanti PPG dari Universitas Pendidikan Indonesia ini belum hadir nih, halo ya. Nanti dari PPG UIN Jakarta sudah mulai masuk ke dalam kajian kita, insya Allah berkah semuanya. Hadirin wal hadirat semuanya, mungkin ada yang tidak disebut, mohon maaf karena keterbatasan catatan yang sampai kepada saya. Makanya alhamdulillah yang sampai, yang tidak sampai catatan sudah dimohonkan kepada Allah, semuanya mendapatkan keberkahan dalam kajian ini. Mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana sigoro. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak lupa kepada Pak Iwan dari Disdik Jabar. Halo Pak Iwan, selalu hadir. Semoga sehat selalu dan berkah sama-sama. Itulah kajian kita pada pagi hari ini, dan mohon maaf tentu ada kehilapan dan kesalahan. Kita berpisah dahulu, ketemu minggu depan lagi insya Allah. Saya mendahului keluar sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.